Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada saat ini kita angkat satu pujian, yaitu sebuah lagu, Walaupun Seribu Rebah di Tangan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewat gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus Tuhanku. Walau 1000 rebah di tanganku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus Tuhanku. Pagi hari yang indah ini kita akan baca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar, kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Hal ini akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ketika, saya ulangi, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, pagi hari ini jemaat Tuhan yang ada di GBI Bojong Menteng, Pak Hadin terima kasih. Kepada Pak Devi dari GBI Solorio, terima kasih juga, dan kepada Pak Markus Kusmanto di GBT Jemaat Indonesia di Makassar. Saya berterima kasih untuk hamba-hamba Tuhan ini yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberitakan firman pada saat ini. Di tengah-tengah virus yang berbahaya pada saat ini, kita masih sehat, masih kuat, itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Jadi pada saat ini, ayat yang akan saya bacakan tadi di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21, ayat yang ke-13 di situ dikatakan, hal ini akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ketika virus corona ada hampir dari awal Maret
sampai sekarang di Indonesia. Ya begitu banyak orang ketakutan. Tapi firman Tuhan ingatkan tadi yang kita sudah baca di dalam Injil Lukas 21 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Tuhan Yesus ingatkan, bangsa bangkit melawan bangsa. Kerajaan bangkit melawan kerajaan. Terus akan ada gempa bumi. Dan yang terakhir Tuhan Yesus pesankan, hal ini akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Tuhan ingatkan, bersaksi itu penting Bapak Ibu sekalian. Sampai pada saat dia naik ke surga. Dia pesankan, kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi orang yang mau menjadi saksi Kristus, pertama-tama Bapak Ibu sekalian, ya, mereka harus menunggu di Yerusalem. Supaya apa? Supaya dilengkapi. Kalau Anda baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49, Tuhan Yesus ingatkan, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai diperlengkapkan dengan kuasa yang maha tinggi. Kuasa apa itu? Kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kuduslah yang membuat Anda dan saya bisa bersaksi di tengah-tengah dunia yang pada saat ini mengalami ketakutan. Hampir ada 4 juta orang di dunia ini yang kena virus corona ini. Mereka begitu banyak yang takut. Para pemain sepak bola yang ada di Manchester City maupun Manchester United, ya, mereka ketakutan semuanya. Di Indonesia pun sama. Tetapi Tuhan ingatkan, tadi dikatakan, kesempatan bagi kita untuk bersaksi pada saat ini. Bagaimana caranya supaya kita menjadi saksi Kristus yang efektif? Pertama-tama, kita harus tunggu di Yerusalem sampai kita dilengkapi. Kebetulan beberapa hari yang lalu tanggal 21 Mei kita memperingati yaitu Kristus naik ke surga. Pada saat dia naik ke surga, dia titipkan kepada murid-muridnya, tunggu di Yerusalem sampai aku memperlengkapi engkau. Kalau kita mau menjadi saksinya Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang di tengah-tengah dunia yang menakutkan ini, kesempatan emas buat kita untuk bersaksi kepada dunia ini bahwa Tuhan saja yang sanggup menjaga Anda dan melindungi Anda dari segala penyakit. Dahulu penyakit sampar sangat menakutkan. Saat ini 215 negara mengalami sakit corona, ketakutan karena virus ini. Dan kesempatan indah inilah yang Tuhan katakan, satu kesempatan buat Anda untuk bersaksi kepada dunia ini. Ya, saya bersyukur pada saat ini sekali khotbah 3 gereja, GBI Bojong Menteng, GBI Soledio, dan GBT Jemaat Indonesia di Makassar. Jadi Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita bisa bersaksi sekali, bisa semua dilihat orang. Pagi hari yang indah ini, di mana kita menanti menerima Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, Tuhan katakan kamu harus tinggal diperlengkapi sama kuasa yang maha tinggi. Kuasa yang maha tinggi itu yaitu Roh penghibur yang diutus oleh Bapa untuk Anda dan saya, sehingga Anda dan saya bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dan Anda bisa dimenangkan. Ketika Petrus, pada saat dia seorang yang penakut, belum diperlengkapkan dengan Roh Kudus. Setelah dipersiapkan, setelah menunggu di Yerusalem, selama 10 hari mereka pada saat itu diperlengkapkan dengan kuasa Roh Kudus. Apa yang terjadi ketika dia khotbah, Bapak Ibu sekalian, 3.000 jemaat. Sekali khotbah, 3.000 jemaat datang. Dan mereka minta diri untuk dibaptis.
Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Petrus penuh dengan roh. Orang yang penuh dengan roh Bapak Ibu sekalian, dia menggebu-gebu untuk menjadi saksinya Tuhan. Untuk memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Kalau Anda baca di dalam Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama. Ayat yang ke-12, ya saya baca untuk Bapak Ibu sekalian. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ini Rasul Paulus katakan. Di situ dikatakan, saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atas aku ini justru menyebabkan kemajuan ini. Dengan Paulus yang pada saat itu seorang yang selalu membunuh umat-umat Tuhan pada saat itu. Dia bertobat terima Tuhan dan apa jadinya setelah matanya dicelikan Tuhan, dia penuh dengan roh. Apa yang terjadi? Dia menggebu-gebu sama seperti Petrus. Paulus pun memenangkan banyak jiwa dan dia katakan, situ katakan, justru telah menyebabkan kemajuan Injil dari kesaksian Paulus ini. Kita ambil bagian hidup kita ini. Kita mau menjadi kesaksian. Ya, menjadi kesaksian. Ya, saya masih ingat Bapak Ibu sekalian, waktu saya kecil, saya di gereja Bethel Tabernacle di Kedung Gede. Waktu saya masih sekolah minggu, saya ada satu ingat lagu, ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Dari kecil saya belajar bersaksi sampai saat ini. Saya menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan itu saya alami. Bahwa Tuhan baik untuk hidupmu dan hidupku. Pagi hari yang indah ini, setelah kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita mau menunggu masing-masing di gereja kita. 10 hari ini, gunakan kesempatanmu. Kalau Anda tidak bisa beribadah di gereja, tunggu di rumahmu. Masuk ke kamarmu, minta Tuhan penuhi. Orang yang dipenuhi roh Tuhan akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Petrus dia bisa memenangkan 3.000 jiwa pada saat dia berkhotbah. Paulus bisa memenangkan orang-orang yang bukan Yahudi pada saat itu. Jadi Anda mulailah pagi hari yang indah ini menunggu di bawah kaki Tuhan. Menerima kuasa Roh Kudus itu. Kalau kuasa Roh Kudus itu sudah Anda terima, kalau kuasa Roh Kudus itu sudah Anda alami, kalau kuasa Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidupmu, saya terlalu yakin Anda akan menjadi saksi-saksinya. Yang tadi yang pertama, bagaimana caranya kita menjadi orang yang bersaksi efektif untuk memenangkan jiwa. Pertama, minta Roh Kudus penuhi hidupmu dan hidupku. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42 kali. Saya ulangi, Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya, Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang telah menerima perkataan itu memberikan dirinya dibaptis
Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Yang kedua, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bapak sekalian. Jadi yang kedua, Anda dan saya harus memadai firman Tuhan ada di dalam hidup. Jadi situ katakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kalau Anda ingin memenangkan jiwa-jiwa beribu-ribu pada saat ini, ya seperti Petrus, Anda harus ada di dalam pengajaran para hamba-hamba Tuhan. Anda ikutin Bible study, Anda ikutin ibadah demi ibadah. Saya terlalu yakin kalau Anda tekun dalam pengajaran itu, firman Tuhan ada di dalam hatimu. Dan pada saat firman Tuhan ada dalam hatimu dan diterangi dengan Roh Kudus yang tadi saya katakan, dibakar itu, maka Anda akan berani memenangkan banyak jiwa. Saya yakin di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah penyakit corona yang luar biasa yang sangat menakutkan orang-orang dunia ini, Anda mulai bersaksi memberitakan kepada dunia ini, kepada tetanggamu, Tuhan Yesus sanggup menjamah engkau. Tuhan Yesus sanggup memelihara engkau. Tuhan Yesus sanggup menghalau virus-virus berbahaya ini. Pagi hari yang indah ini, setelah Anda penuh dengan Roh Kudus yang berkobar-kobar untuk memenangkan jiwa. Banyak jiwa-jiwa yang tersesat pada saat ini. Banyak jiwa-jiwa yang perlu ditolong. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kesempatan gereja pada saat ini untuk menolong orang-orang yang susah. Saya bersyukur di gereja Bethel Tabernacle Kristus Gembala Jakarta setiap hari Sabtu hampir ada 100 nasi bungkus atau nasi box kita kirim. Senin, Rabu, Kamis, dan hari Sabtu. Hari Sabtunya itu 100, hari biasanya 50. Jadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan gereja pada saat ini menunjukkan kasih-Nya kepada dunia ini. Kesempatan yang besar untuk memenangkan para jiwa-jiwa. Di gereja Bethel Tabernacle yang jemaat Indonesia di Makassar, Pak Markus Kusmanto, dia tunjukkan kasih-Nya kepada umat, kepada orang-orang di sekitar. Kirimin Indomie, dikirimin beras. Itu kesempatan Anda untuk menolong, bawa orang Kristen penuh kasih. Orang Kristen selalu merangkul untuk mereka, supaya mereka percaya kepada Tuhan. Kesempatan Anda pada saat ini, Bapak Ibu sekalian, untuk apa? Untuk memenangkan jiwa-jiwa. Memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang begitu banyak. Tersesat mereka. Mereka memerlukan kasih Tuhan. Ya, mereka memerlukan uluran tangan Tuhan melalui hidupmu dan hidupku. Anda bersaksi pada saat ini, berdoa untuk tetanggamu, berdoa untuk teman-temanmu, berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, di gereja Solidio, di gereja GBT Makassar. Kita mau sama-sama pada pagi hari yang indah ini, kita bergandengan tangan, kita tunjukkan bahwa kita surat-surat Kristus yang mau bersaksi kepada dunia ini. Bahwa dunia ini memerlukan uluran kasih Tuhan. Kita rangkul mereka semua, Bapak Ibu sekalian. Mereka memerlukan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, Anda jangan lupa terima Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itulah yang memimpin Anda dan saya. Roh Kudus itulah yang sanggup memenangkan para jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau Anda baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-31. Bapak sekalian. Kisah Rasul 9 ayat 31 di situ dikatakan, Kisah Rasul 9 ayat yang 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun
dan hidup takut akan Tuhan, jumlahnya semakin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi kalau mau jemaat ini besar, GBI Bojong Menteng, GBI Soledio, dan GBT Jemaat Indonesia, terimalah Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong yang sanggup membuat apa yang Anda saksikan kepada jemaat, kepada orang tua, kepada saudaramu, kepada teman-temanmu, satu saat mereka akan ditangkap oleh Tuhan. Satu saat mereka akan mengalami kasih setia Tuhan. Roh Kudus itulah yang sanggup mengubah hidupmu dan hidupku. Pagi hari ini dia ada di tempat ini. Ya, Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan. Yang ketiga, kehidupan doamu yang teratur. Ya, tadi penuh dengan roh, harus pengetahuan Alkitab yang memadai, tekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Salah satunya pengetahuan Alkitab yang memadai. Terus yang ketiga, hidup di dalam doa yang teratur. Jemaat Tuhan pada saat itu, di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49. Mereka pada saat itu enggak lepas dari Yerusalem, tinggal di Yerusalem sampai dilengkapi. Apa artinya? Kehidupan doa mereka yang teratur. 10 hari ini, Anda gunakan waktumu, ambil bagian di tengah-tengah virus corona ini. Sekarang banyak orang kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Kesempatan yang indah. Virus corona ini ada. Salah satunya, supaya Anda dan saya masuk ke rumahmu, ke kamarmu, tutup pintu. Kehidupan doamu harus teratur. Mumpung 10 hari ini memperingati hari pencurahan Roh Kudus, Anda duduk di bawah kaki Tuhan. Ada lagu yang saya ingat dari almarhum pendeta saya, pendeta Lex Tamin. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya, di bawah kakinya Tuhan ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di tengah-tengah virus ini kita lari kepada Yesus, berdoa di bawah kakinya, meminta urapan supaya kita dipenuhi, dibakar dengan api Roh Kudus, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui kehidupan kita, melalui tingkah laku Anda dan saya. Ya, mereka perlu karaktermu, mereka perlu tingkah laku, karena itu adalah kesaksian hidup untuk Anda dan saya. Dari kesaksian hidup Anda dan saya pada pagi hari ini, sehingga Anda bisa memenangkan jiwa. Rasul Paulus, Petrus, dari kesaksian hidup mereka masing-masing, mereka begitu banyak memenangkan jiwa. Jangan takut pada saat ini, kita enggak sekeliber Petrus dan Paulus. Tapi Tuhan ingatkan, siapa yang taat kepadaku, dia akan melakukan lebih besar daripadaku. Melakukan mujizat-mujizat yang lebih besar dari yang mana aku lakukan. Bayangkan Paulus dengan sapu tangannya. Petrus. Luar biasa mereka. Karena hidup doa mereka teratur. Saya terlalu yakin kalau hidup doamu teratur, ya, Anda dan saya pada pagi hari yang indah ini akan dilengkapi, ya, oleh kuasa Roh Kudus. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kehidupan yang terpisah dengan dunia ini. Kalau Anda menjadi saksinya Kristus, Anda harus tinggalkan dunia ini. Keinginan mata, keangkuhan hidup, serta keinginan daging harus ditinggalkan itu. Sebab kalau masih ada keinginan mata, ada keangkuhan hidup, Anda tidak akan menjadi kesaksian yang baik. Pagi hari ini, di hari yang indah ini,
Beberapa hari kita sudah lewatin dari kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Ayo minta sama Tuhan. Tuhan, aku bukan dari dunia ini. Kehidupan yang terpisah dengan dunia ini harus Anda tinggalkan keinginan daging. Saya terlalu yakin kalau keinginan daging Anda tinggalkan, Anda pisahkan dengan dunia ini. Anda bertobat. Anda mengakui dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Dia akan ampuni. Dia akan sucikan Anda. Suci, bersih, putih seperti bulu domba. Pagi hari ini jangan keraskan hatimu. Tinggalkan masa lalumu. Berlari kepada Yesus seperti wanita pada saat itu yang ketangkap basah. Satu persatu orang mau melempari dia dengan batu. Tapi Tuhan Yesus bilang, siapa yang gak berdosa pertama-tama melempari wanita ini dengan batu. Perkataan Yesus sangat mengagumkan. Perkataan Yesus sangat menguasai hati mereka. Sehingga hati mereka satu persatu dulu. Aku pun belum ketangkep mungkin. Satu persatu mereka mundur. Hanya ada Yesus dan wanita itu. Apa yang terjadi? Yesus bilang, jangan berbuat dosa lagi. Pisahkan dengan dunia ini kalau Anda ingin bersaksi dan dinikmati oleh semua orang kesaksian. Saya terlalu yakin Anda akan memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan, hati-hati. Hidupmu yang ke belakang, kalau engkau tidak akui, saya ngeri. Kalau Anda baca dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Pengkhotbah pasal yang ketiga, Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Di situ, untuk segala sesuatu ada waktunya. Anda pernah dengar ini dan ada lagunya. Ya, ada waktunya. Ya, di situ dikatakan untuk segala sesuatu dan masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun dan bla 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 semuanya. Di ayat yang ke-15, bagian akhir, ya, yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Kalau hari ini Anda tidak mau berpisah dengan dunia, dengan kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup, Dia akan mencari masa lalumu. Ingat hari ini. Hari ini. Dan dipenuhi dengan roh Tuhan. Firman Allah memadai di dalam hidupmu. Anda tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya kan? Terus kehidupan doamu yang teratur. Yang ketiga, Anda pisahkan dirimu dengan dunia ini. Supaya Anda menjadi kesaksian, menjadi berkat. Itu yang dapat saya sampaikan pagi hari yang indah ini, Bapak Ibu sekalian. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu, Tuhan, pada pagi hari yang indah ini. Pada saat kami memperingati kenaikan-Mu, Tuhan, kami ingat pesan-Mu, Tuhan. Di tengah dunia yang kacau balau pada saat ini, penuh ketakutan akan kematian. Injil Lukas pasal 21 ayat 13. Ini kesempatan bagimu untuk bersaksi. Kesempatan kita dengan virus corona ini, kita mau bersaksi tentang Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Bahwa Yesus Allah yang hidup sanggup menjaga, memelihara, melindungi engkau.
dari virus-virus yang berbahaya ini. Buktinya, kami ada semua pada saat ini karena ada anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ajar kami supaya kami duduk di bawah kaki-Mu, tinggal di Yerusalem sampai kami diperlengkapkan. Kami terlalu yakin pada saat kami menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, sekarang terkoneksi Tuhan. Online, terlihat semua Tuhan. Kami bisa memenangkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang tanpa batas. Kalau Engkau mau pakai kami semua pada saat ini Tuhan. Biarlah gereja-Mu di tempat ini, oh Tuhan, dapat memenangkan jiwa-jiwa dan mereka dapat digembleng, dibina di tempat ini sehingga memiliki karakter yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai kami semua anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, di gereja OGBT Tuhan, Makassar, GBI Solidio di Bekasi, GBI Ujung Menteng Tuhan. Pakai anak-anak-Mu di tempat ini. Pakai mereka semua ya Tuhan, menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Kami terlalu yakin Tuhan, saksi-saksi ini berani berkorban, berani bayar harga. Kami mau lihat kehidupan Petrus, kehidupan Paulus Tuhan, Stefanus Tuhan. Mereka menjadi saksi-saksi-Mu, mereka berani bayar harga, bahkan mereka berani mati Tuhan, berani berkorban. Demi memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Pada saat ini, biarlah Roh-Mu mengurapi kami. Roh-Mu yang kudus membaptis kami. Dan kami dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Dan Roh-Mu sendiri yang Alkitab katakan, yang menawan kami, yang menggiring kami, kemana kami pergi. Seperti Paulus katakan, di dalam Tuhan Kisah Rasul 20 ayat 22, aku adalah tawanan roh yang membawa aku sampai ke Yerusalem. Biarlah pagi hari yang indah ini, kami ditawan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menggiring kami kemana kami pergi. Kemana kami bersaksi Tuhan. Untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Ribu-ribu jiwa binasa Tuhan karena belum mengenal Engkau. Pagi hari ini, izinkan kami semua yang ada di tempat ini lebih merindukan Engkau Tuhan, dipenuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Karena Roh penghibur, Roh penolong itu yang membuat gereja-gereja dapat penuh Tuhan. Pagi hari ini kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tidak mengandalkan kepintaran kami, tapi kami mengandalkan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan kepada kami semua. Sehingga kami dapat memenangkan, oh Tuhan, jiwa-jiwa bagi-Mu Tuhan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang indah ini. Biarlah kami mau bersama-sama pada saat ini naati perintah-Mu, duduk di bawah kaki-Mu sampai kami diperlengkapi. Duduk Tuhan mendengarkan pengajaran rasul-rasul. Kami mau hidup di dalam doa kami Tuhan. Dan Tuhan tolong kami semua pada saat ini. Biarlah kami dapat memisahkan kehidupan, keinginan daging kami Tuhan. Menjadi keinginan Roh Kudus-Mu Tuhan yang luar biasa. Dan terus menerus kami ditawan dengan Roh-Mu yang kudus itu. Sehingga kami semakin hari semakin sempurna Tuhan. Karena kami menaati, yaitu Roh Kudus-Mu yang luar biasa yang menolong kami. Sehingga pada saat kami dipanggil, kami sudah siap Tuhan. Karena kami tahu, kami sudah disiapkan tempat seperti Engkau berfirman pada saat Kau naik ke surga. Di rumah Bapakku banyaklah tempat bagi mereka yang menyaksikan Engkau Tuhan. Petrus, Paulus, mereka memenangkan penginjilan yang luar biasa. Mereka menjungkir balikan dunia ini Tuhan. Hampir 3 miliar di dunia ini orang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Hasil kesaksian mereka hamba-hamba Tuhan, guru-guru Injil, guru-guru sekolah minggu. Sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang itu. Haleluya. Amin.